Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program pelaporan khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Kita ke informasi selanjutnya. Spouse Program atau Program Pendamping Kepala Negara merupakan salah satu rangkaian agenda dalam KTT ke-43 ASEAN. Acara yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah pada Rabu pagi 6 September 2023 memiliki misi mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Ibu Iriana Joko Widodo memimpin langsung pembukaan Spouse Program di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Acara pembukaan disambut dengan tarian daerah yang ditarikan oleh anak-anak sekolah. Tampil dengan kebaya bernuansa ungu bermotif bunga, Iriana Joko Widodo mengajak para ibu negara keliling Taman Mini Indonesia Indah dan menjamu para tamu dengan sarapan di panggung budaya yang terletak dekat Danau Archipelago. Jamuan makanan berlangsung di area terbuka sehingga para ibu negara dapat melihat langsung keindahan dari miniatur pulau Indonesia. Hutan Kota Gelora Bung Karno akan menjadi tempat bersejarah di mana para kepala negara ASEAN dan mitra ASEAN makan malam bersama pada Rabu 6 September 2023. Jamuan makan malam menjadi diplomasi gastronomi pemerintah, mengenalkan lebih dalam keberagaman budaya Indonesia. Tidak hanya itu pemirsa, jamuan makan malam ini juga akan menampilkan sejumlah atraksi yang menghibur dan memukau. Pemerintah Indonesia selalu memberikan yang terbaik dalam setiap gelaran acara internasional. Seperti halnya pada KTT ke-42 di Labuan Bajo, pemerintah menampilkan sesuatu yang berbeda pada KTT ke-43 di Jakarta. Hutan Kota Gelora Bung Karno menjadi lokasi acara penutup pertemuan kedua KTT ke-43 ASEAN. Hutan Kota GBK berada di tengah jantung ibu kota, tidak hanya terasa sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang, namun mata akan dimanjakan dengan magisnya gemerlap lampu kota. Chef Degan Septuaji dan Chef Arnold Purnomo dipercaya sebagai chef utama yang memasak untuk kepala negara ASEAN dan mitra ASEAN. Kedua chef akan memastikan presentasi sajian terlihat mewah, namun kaya akan cita rasa khas Nusantara. Kita ingin menyajikan di sini adalah masakan Indonesia. Karena kita ingin menunjukkan masakan Indonesia dan masakan Indonesia zaman sekarang sudah bisa go internasional. Ya. Dari segi penampilan, jelas dari rasanya tetap rasa otentis, tapi penampilan dan cara teknik masaknya juga harus bisa sama dengan standar internasional. Yang saya harapkan adalah bahwa masakan Indonesia kita ini bisa diterima dengan baik oleh kepala-kepala negara lainnya. Semoga tamu-tamu yang hadir di KTT ASEAN ini bisa melihat bahwa masakan Indonesia itu sangat pantas untuk bersaing di dunia dan juga memang udah waktunya makanan kita itu mendunia. Chef Arnold yang sebelumnya telah menangani jamuan makan malam di G20 dan KTT ke-42 Labuan Bajo turut mengundang juru masak sebagai bintang tamu spesial. Dirinya mengatakan tema gastronomi kali ini yakni Nusantara on the Forest. Diharapkan tema dari sajian ini dapat diterima dengan baik oleh para kepala negara KTT ke-43 ASEAN. Jadi untuk mendapatkan inspirasinya, kan kita sudah ada temanya Nusantara on the Forest, tapi untuk inspirasi setiap hidangannya itu kita lempar untuk setiap tim menyediakan menunya. Requestnya adalah yang pasti makanan harus mewah, megah, nikmat, enak, dan juga yang pasti chef-chef muda seperti teman-teman kita yang ada di sini, kecuali beberapa yang sudah tua seperti saya, untuk diangkat dan juga diberikan panggung di acara internasional KTT ini dengan makanan Indonesia dan juga setiap teman-teman yang ada di sini untuk showcase culinary skill dengan acara yang sangat luar biasa ini. Selain menyajikan makanan-makanan yang mewah dan tetap bernuansa Nusantara, para tamu gala dinner KTT ke-43 ASEAN juga nantinya akan dihibur dengan sederet artis tanah air yang akan diiringi dengan dance percussion serta beberapa penari latar dan tak lupa penampilan I Move Dancer. Juga Gita Bumi Voice yang diiringi oleh musik dari Purwacaraka Orkestra akan mewarnai gala dinner KTT ke-43 ASEAN pada malam hari ini.
Pasukan pengawal presiden dan pasukan kehormatan memainkan peran vital dan krusial dalam setiap pertemuan kepala negara termasuk dalam KTT ke-43 ASEAN. Tapi pernahkah Anda bertanya pemirsa, siapa dan apa saja tugas mereka? Berikut kami hadirkan sosok di balik pengawalan para kepala negara KTT ke-43 ASEAN. Pas Pampres, sebuah patch yang melekat di lengan pasukan kehormatan dan pengamanan kepala negara. Patch tersebut melingkar di lengan pria berseragam hitam lengkap dengan atribut topi, ikat pinggang, dan pedang. Mereka dikenal dengan pasukan kehormatan atau pasukan Cordon dari Yonwal Protnek Pas Pampres. Seragam hitam yang dipakai merupakan seragam khusus yang digunakan untuk menyambut tamu negara dan acara resmi tamu negara. Sementara pasukan kehormatan berseragam merah adalah pasukan yang menyambut tamu negara di Istana Negara. Tujuan Pasor itu dan juga Gordon digunakan untuk menyambut kedatangan kepala-kepala negara yang menghadiri KTT ASEAN Summit ke-43. Yang disajikan itu, menurut saya itu bajunya beda. Bajunya dengan pemakaian obinya. Nah, kalau kita yang menggunakan, ya pada saat kepala negara-negara di istana, kita menggunakan merah putih. Jadi pada saat ASEAN ini, kita sangat istimewa untuk menyambutnya menggunakan baju Pasor Gordon. Dan kemudian untuk baju hitam, Gordon digunakan untuk gelar leader dan juga menyambut kepala negara pada saat kedatangan tamu negara. Kalau selama kita melaksanakan latihan, kendalanya tidak ada. Semuanya aman, lancar, dukungan juga lancar, semuanya aman terkendali. Selain pasukan kehormatan dari Yonwal Protnek, pasukan Pom Dam Jaya juga turut menjaga keamanan para kepala negara ASEAN. Pasukan ini memiliki ciri yang menonjol, yakni pakaian serba hitam, mobil serba hitam, dan motor besar hitam. Pengamanan kepala negara KTT ke-43 ASEAN menggunakan kendaraan listrik. Letkol CPM Raindi Sugito selaku Dansub Satgas Walmorpam VVIP mengatakan, sebanyak ratusan kendaraan listrik dikerahkan mengamankan para kepala negara ASEAN. Untuk standar pengamanan sendiri, Pak, kita siapkan standar tertinggi untuk pengamanan karena memang ada 30 kepala negara yang akan datang dan setingkatnya. Dan itu dipastikan kita menyiapkan dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan kegiatan setiap hari, melaksanakan gladi dan juga berkoordinasi dengan satuan-satuan pengamanan wilayah untuk memastikan dalam ring 1, ring 2, dan ring 3 dipastikan aman. Pemirsa, kesuksesan penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN tidak terlepas dari keamanan siber. Simak selengkapnya dialog cegah ancaman siber KTT ASEAN BSSN siaga 24 jam. Bersama rekan saya Bilqis Sabila.